Apa yang baru kita saksikan tadi adalah film yang bercerita tentang Nabi Ibrahim menurut kitab suci Al-Quran dan hadis. Kawan-kawan yang lahir di tahun 90-an mungkin sering melihat film-film serupa ketika masa kecilnya. Ibrahim dan Abraham adalah sosok yang kerap dianggap sama di dalam agama-agama Samawi, tetapi pada faktanya ada perbedaan yang sangat jelas dalam hal cerita antara Ibrahim dan Abraham. Kali ini kita akan membahas itu secara lebih mendalam. Mari kita saksikan pembahasannya. Teman-teman mungkin sering dengar istilah agama Abrahamik. Itu agama yang memiliki rumpun historis kepada tokoh yang bernama Abraham atau Ibrahim. Bagi sebagian orang, Abraham dan Ibrahim ini dianggap orang yang sama, sehingga muncul perdebatan, versi manakah yang benar? Apakah versi yang ada di Alkitab atau versi yang ada di Al-Quran? Ya, dua kitab suci ini memang menceritakan kisah Abraham atau Ibrahim, tetapi penggambarannya itu sangat berbeda. Perbedaan pertama itu bisa kita lihat dari siapa yang diimani sebagai ayah dari Abraham dan Ibrahim. Uniknya, masing-masing kitab suci punya nama yang berbeda yang menjelaskan tentang siapa nama ayah dari Abraham dan Ibrahim itu. Kalau kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat ke-26, kita bisa tahu bahwa Abraham itu adalah anak dari Tera. Pada saat Tera berumur 70 tahun. Disitulah Abraham lahir. Tera punya 3 anak, di situ ada namanya Abraham, Nahor, dan Haran. Sementara kalau kita lihat di Al-Quran, di surah Al-An'am, ayat yang ke-74, kita bisa lihat di sana bahwa nama ayah dari Ibrahim adalah Ajar. Itu langsung dituliskan Ajar ya. Jadi itu bukan dalam kurung, memang narasinya itu dituliskan adalah Ajar. Ini jadi menarik ya, karena 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Samaria, itu percaya nama ayah dari Abraham adalah Tera. Sementara Islam beda sendiri, mereka menyatakan ayah dari Ibrahim adalah Azar. Tapi menjadi lebih lucu lagi ketika ternyata umat muslim itu nggak bulat menyatakan Azar sebagai nama dari ayah dari Nabi Ibrahim. Sejumlah ulama besar seperti Ibnu Katsir, Al-Talabi, dan Al-Suyuti, ketiganya berasal dari mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa Azar bukanlah nama asli, melainkan nama aslinya adalah Tera, sama seperti yang ada tertulis dalam Alkitab. Sementara itu, ada juga ulama yang menyatakan bahwa Azar itu bukan ayahnya. Seperti contohnya ada Ar-Razi di tahun 1150 sampai dengan 1210. Di dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir menyatakan Azar itu adalah paman dari Ibrahim. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Tabarsi yang hidup di tahun 1073 sampai dengan 1154 Masehi. Dalam karyanya Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, dia juga menyatakan bahwa Azar itu adalah nama paman dari Ibrahim. Jadi kalau kita berpikir sebenarnya, siapa yang menjadi ayah dari Ibrahim itu memang belum jelas di antara umat Islam. Azar ini siapanya Ibrahim pun kita belum tahu sebenarnya. Tapi yang pastinya di surah Al-An'am ayat yang ke-74, di situ dituliskan
bahwa dia adalah ayah dari Ibrahim. Selanjutnya kita melangkah ke perbedaan yang kedua, tentang bagaimana Abraham pergi meninggalkan tanah Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, dan bagaimana Ibrahim meninggalkan tanah Mesopotamia menuju ke tanah Syam. Ada dua kisah yang sangat berbeda mengenai peristiwa itu. Apa yang menjadi motivasinya? Kalau kita jeli membaca di Alkitab, Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan 32, kita bisa lihat di situ bahwa pasca kematian Haran, Tera itu memutuskan untuk pergi dari tanah Ur Kasdim. Dia di sana singgah di sebuah tanah yang dinamai Haran, sesuai dengan nama anaknya yang meninggal itu. Di Haran inilah dia berhenti dan akhirnya wafat. Nah, sementara itu Abraham akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kanaan, karena memang awalnya ketika mereka bergerak dari Ur Kasdim, tujuannya adalah tanah Kanaan. Sementara kalau kita baca di surah Al-Anbiya ayat ke-52 sampai dengan 53, kita bisa tahu bahwa Ibrahim itu ribut dengan ayahnya Azar tentang penolakan Ibrahim melihat kelakuan ayahnya dan kerabatnya yang menyembah berhala. Jadi memang Ibrahim tidak senang dengan tradisi yang dilakukan oleh keluarganya yang masih terlibat dalam penyembahan berhala pada saat itu. Lebih lanjut, kalau kita baca di surah Al-Anbiya, khususnya di ayat ke-57 sampai ke-58, kita bisa tahu bahwa Ibrahim itu tidak terima karena kala berdebat dengan ayah dan kerabat-kerabatnya tentang penyembahan berhala. Jadi dia punya rencana untuk menghancurkan patung-patung itu. Nah, patung itu akhirnya dihancurkan oleh Ibrahim, dan akhirnya orang-orang di Kasdim itu mencari tahu siapa pelaku dari penghancuran tersebut. Lalu kalau kita baca di Anbiya 68 sampai dengan ke 71, kita bisa tahu bahwa orang Kasdim menangkap Ibrahim karena mereka mengetahui Ibrahim adalah pelaku dari penghancuran berhala. Nah, hukuman dari perbuatan Ibrahim itu adalah Ibrahim dihukum untuk dibakar hidup-hidup. Nah, menariknya ada suatu peristiwa di mana dia bisa selamat dari api itu karena pertolongan dari Tuhannya gitu. Nah, tapi setelah dia lolos, ternyata orang-orang Kasdim yang menyembah berhala itu tidak mau terima begitu saja, sehingga mereka punya rencana untuk menghabisi Ibrahim dengan cara yang berbeda. Nah, untuk menggagalkan rencana orang Kasdim itu, akhirnya Tuhannya Ibrahim memberikan perintah kepada Ibrahim untuk pergi dari Ur Kasdim bersama dengan istrinya. Nah, sementara untuk Azar dan kerabatnya Ibrahim yang lain itu tetap tinggal di Ur Kasdim. Jadi mereka tidak beranjak dari Ur Kasdim. Nah, inilah yang menjadi perbedaan yang kedua. Abraham pergi dari Kasdim karena dibawa oleh ayahnya, sementara Ibrahim itu tidak. Lalu Abraham itu punya hubungan yang baik dengan ayahnya dan patuh sampai dengan ayahnya itu wafat, sementara Ibrahim itu tidak punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Lalu kalau kita baca di kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua, kita bisa tahu bahwa Tera itu sebenarnya penyembah berhala. Ya, jadi hampir sama dengan Azar, ayah Ibrahim. Tera ini juga penyembah berhala. Tetapi perbedaannya adalah ketika Ibrahim menentang Azar secara
frontal, ternyata Abraham tidak. Abraham menghargai perbedaan iman antara dirinya dengan Terah. Hal itu dibuktikan dengan dia masih merawat ayahnya sampai ayahnya itu benar-benar wafat, ya, di Haran. Dia tetap bersama dengan ayahnya pergi dari Ur Kasdim menuju Haran dan menetap di Haran sampai dengan ayahnya itu meninggal dunia. Jadi ini beda ya, yang satu Ibrahim itu sifatnya sedikit agak fanatik ke agamanya, ya, ke imannya. Sementara Abraham itu lebih moderat, ya. Dia lebih oke, sekalipun imanku itu kepada Tuhan yang kusembah dan kamu menyembah Tuhan yang berbeda, tapi kamu tetap orang tuaku dan aku tetap harus mengasuhmu dan menjagamu sampai dengan akhir hidupmu. Itulah kurang lebih prinsip dari Abraham kepada ayahnya. Sementara ya, kalau kita lihat kisah Ibrahim pada Quran, ya, dia meninggalkan rumah orang tuanya, ya, itu karena memang ada ancaman dan juga memang karena dia tidak mampu lagi membujuk orang tuanya untuk berpindah iman gitu. Mungkin hal ini sering terjadi ya kalau di zaman kita saat ini ya. Kita dengan orang tua kita itu bisa beda iman. Jadi kamu mau ngikuti pola yang mana? Pola yang dicontohkan oleh Abraham, kamu tetap merawat orang tuamu, atau pola yang dicontohkan oleh Ibrahim, di mana kamu pergi meninggalkan orang tuamu supaya imanmu itu nggak runtuh oleh orang tuamu. Itu kan kembali kepada pribadimu ya, bagaimana kamu menyikapi keadaan ya, dan apa yang kamu rasa lebih penting. Kalau kita bicara soal iman, pasti kan semua orang berpihak pada iman yang dimilikinya, mau kita ataupun orang tua kita masing-masing yang bersikeras dengan apa yang dia percaya. Kita merasa orang tua kita yang beda iman itu berdosa, begitu pula dengan orang tua yang berbeda iman dengan kita melihat kita sebagai seorang pendosa juga. Tapi pada akhirnya itu kan penghakiman bukan ada di tangan kita, tapi adanya di Tuhan. Itulah kita semua percaya ada yang namanya penghakiman. Kalau kita langsung menghakimi dan mengambil jarak dari orang tua kita karena berbeda iman, lalu kita abaikan tanggung jawab kita sebagai anak, maka sebenarnya ya kita salah. Dan Tuhan pun pasti akan mempersalahkan kita akan hal itu. Mungkin dia membela kita karena iman kita, tapi dia pasti mempersalahkan kita karena kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Ya, dalam hal ini sebenarnya kalau kita pikirkan dengan cara seksama, apa yang dicontohkan oleh Abraham itu jauh lebih bijak daripada yang dilakukan oleh Ibrahim. Selanjutnya kita mau lihat tentang kesalahan penafsiran dari kata Ur Kasdim yang tertulis pada kitab Kejadian. Jadi sebagian rabi itu menerjemahkan kata Ur Kasdim menjadi api Kasdim. Ya, kalau kita ingat tadi di pembacaan Al-Quran, itu sulit rasanya untuk memungkiri bahwa narasi pembakaran Ibrahim itu berhubungan dengan kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh para rabi Yahudi di masa lampau.
Kejadian 15 ayat 7 itu memang ada narasinya dalam bahasa Ibrani Meur Kasdim, ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, memang kata ur itu artinya adalah lampu atau api. Jadi kalau kita rangkai, bisa saja kita salah menafsirkan itu sebagai api kasdim. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kalimat itu menjadi cocok dengan kita menerjemahkannya sebagai api kasdim? Coba kita masukkan ya narasinya. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari api kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ketika kita menerjemahkan kata ur kasdim menjadi api kasdim, itu menjadi suatu teks yang rumpang, ya. Kejadian 15 ayat 7 itu menjadi rumpang, ya. Muncul pertanyaan, emangnya apa yang terjadi di kasdim? Ya, dikatakan api kasdim, berarti kan ada peristiwa kebakaran yang besar di kasdim. Nah, jadi ini menjadi hal yang pembelokan narasi yang luar biasa. Faktanya, kata ur kasdim itu merujuk kepada sebuah tempat. Kalau kita cermati, kata ur kasdim itu sebenarnya merujuk kepada sebuah kota yang bernama Ur. Itu tempat yang sekarang dikenal sebagai reruntuhan kuno milik kerajaan Sumeria yang dihuni pada tahun 3800-an sebelum Masehi sampai dengan 800 sebelum Masehi. Sementara kata kasdim ini merujuk kepada suku bangsa Semitik yang hidup berdampingan dengan bangsa Sumeria pada saat itu, ya. Jadi memang pada masa itu ada bangsa Sumeria, lalu ada beberapa bangsa Semitik seperti Kasdim, Elam, dan lain sebagainya. Kota Ur yang menjadi asal usulnya Abraham sekarang merupakan bagian dari wilayah Ahwar di Irak Selatan. UNESCO menjadikannya sebagai situs warisan dunia nomor 1481/006. Kalau kita baca di kitab Kejadian 11 ayat yang ke-31, kita bisa lihat bagaimana Tera membawa Abram, Lot, Haran, Sarai, ya, itu bersama-sama berangkat dari Ur Kasdim, ya. Bukan berangkat dari api Kasdim, tapi Ur Kasdim. Nah, jadi nggak boleh diartikan sebagai api walaupun ur itu bermakna api, ya. Karena yang namanya lokasi tempat itu ya nggak boleh diartikan, ya. Nah, apa yang terjadi ketika kata ur kasdim diterjemahkan menjadi api kasdim? Uniknya, Midrash Beresit Rabbah pasal 38 ayat 13 melakukan kesalahan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kata ur kasdim diterjemahkan menjadi api, ya. Itu bukan cuma di situ aja, tapi memang ada beberapa narasi lain seperti yang akan saya tunjukkan ini. Sanhedrin 95a dan Apodazara 3a juga melakukan kesalahan yang sama, ya. Tentang Kejadian 15 ayat 7 diartikan menjadi api kasdim. Lalu ada Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer bab yang ke-26. Dia juga membuat kisah tentang api kasdim, ya. Lalu ada Sefer Yasar atau kitab Yasar. Ini sebuah teks apokrifa, ya, yang juga menceritakan tentang Terah, ya, membakar Abraham bersama dengan Raja Namrud, ya, karena menghancurkan berhala. Nah, narasi-narasi ini semua muncul karena kesalahan para rabi, ya, dalam melihat konteks sejarah yang ada, ya.
ketidaktahuan mereka tentang adanya kota Ur membuat mereka menciptakan sebuah dongeng yang tidak pernah terjadi ataupun dituliskan dalam kitab suci, ya. Tapi walaupun demikian, ternyata kesalahan para rabi dalam mengartikan kisah Abraham di kitab Kejadian itu juga diikuti oleh Quran, ya. Sehingga kita bisa melihat cerita itu muncul di surah Al-Anbiya, ya. Jadi itu kita bisa lihat suatu keanehan, ya, tentang bagaimana kesalahan Rabi Israel bisa berpengaruh kepada naskah kitab suci umat Islam. Mari kita tidak berprasangka buruk, ya. Anggap saja memang Ibrahim itu adalah orang yang berbeda dengan Abraham yang kita imani pada kitab Kejadian, ya. Mungkin dia memang punya kisah seperti itu dalam hidupnya. Tapi ketika kita mendengar ada orang yang menyatakan ngotot, ya, menyatakan Ibrahim adalah sosok yang sama dengan Abraham, maka ya kita pasti akan mengatakan, ya, kisah yang ada di situ, yang ada kisahnya tentang Abraham atau Ibrahim dibakar, itu kisah yang terjadi hasil karangan karena ketidakmampuan orang dalam menangkap informasi, ya. Jadi ya saya rasa lebih bagus kita nyatakan Ibrahim itu berbeda dengan Abraham yang diimani pada kitab Kejadian. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa.